Network. Bangkrutnya PT Sritek, ini raksasa tekstil dari Jawa Tengah. Tekstil mengalami diskusi hingga harus menutup pabrik. Kalau itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di YouTube Angkara Rakyat, suara kebisingan dari rakyat untuk pemerintah. Oke teman-teman, masih persoalan PHK di PT Sritek yang hangat-hangatnya diperbincangkan di media sosial. Itu ternyata bukan cuman merugikan 10.000 orang lebih yang di PHK, tapi ada bagian-bagian yang dirugikan juga, seperti ojol, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya impactnya itu jauh lebih besar daripada 10.000 orang yang di PHK. Ini membuat orang-orang itu mencari lebih dalam apa sebenarnya penyebabnya. Nah, Hersu Beno dalam YouTube-nya di jurnal FNN itu telah menjelaskan bahwasanya ternyata ada hubungan antara pemerintahan Jokowi, di mana pada saat itu Menteri Perdagangannya adalah Zulkifli Hasan, dengan bangkrut atau failitnya PT Tekstil ini. Yap, ternyata akibat daripada failitnya ini adalah imbas dari undang-undang yang diterbitkan oleh Zulkifli Hasan, yakni Undang-Undang Kementerian Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Ini katanya itu membuka peluang besar impor tekstil dari luar ke negeri kita, sehingga pada saat itu membuat forum-forum tekstil di Indonesia itu berkomentar sebenarnya akan penolakan dari undang-undang ini. Tapi ya mau tidak mau, undang-undang terlanjur diketuk, dan inilah salah satu alasan yang menyebabkan PT ini harus failit. Bagaimana penjelasan dari Hersu Beno? Mari kita saksikan video selengkapnya. Oke, channel YouTube-nya ya, keren banget sih channel YouTube-nya Hersu Beno ini. Jadi follow ya YouTube-nya, subscribe Hersu Beno Point. FNN, Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Bangkrutnya PT Sritek, ini raksasa tekstil dari Sukoharjo, Jawa Tengah, hingga kini masih menyisakan kontroversi, bahkan juga tanda tanya. Ini kan bagaimana mungkin ada perusahaan sebesar itu kemudian bisa bangkrut gitu. Selain penyebab bangkrutnya, tapi dampaknya juga masih terus mendapat sorotan. Ini kan jelas kalau yang terkena langsung adalah 10.669 orang karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kalau Anda kemudian hitung lagi keluarganya mereka, ya jumlahnya akan lebih gede lagi. Tapi yang juga terkena dampak langsung dari PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawan tadi adalah jumlah pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas ribuan karyawan PT Sritek. Mereka juga terdampak langsung, kehilangan usaha yang itu menjadi sumber mata pencahariannya. Katakanlah misalnya tukang parkir, kemudian tukang angkot yang mengangkut para karyawan, kemudian juga rumah-rumah kontrakan di sekitar itu juga banyak yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Jadi jangan dihitung hanya 10.669 karyawan yang hilang. Jumlahnya jauh lebih besar itu, dan dampak ekonominya pasti juga sangat signifikan. Bagaimanapun juga ini Sritek ini kan adalah selain skalanya cukup gede, dia disebut sebagai raksasa tekstil, raja tekstil di Indonesia. Ini kan juga sudah sangat lama berdirinya ya. Ini sejak tahun 66, jadi sudah puluhan tahun. Ini kalau masih bertahan sampai tahun depan itu ya bisa mencapai setengah abad. Jadi ya banyak sekali rumah tangga yang menggantungkan periuk nasinya itu dari perusahaan yang didirikan oleh Haji M. Lukminto ini.
Tetapi kalau Anda mencermati di media sosial yang mengejutkan itu muncul narasi dan spekulasi penyebab bangkrutnya Bos perusahaan Ritek ini sebut karena ulah Permendagri dari Presiden nomor Joko 8 Widodo tahun 2024 atau RI sebenarnya lebih Jokowi tepatnya adalah kebijakan biang Presiden Joko ambruknya Widodo pada industri tahun tekstil. terakhir masa Itu jabatannya. dari Bos Ritek sih Wah, ini kok yang kalau bilang. benar seperti itu kan betul-betul ini tragis ya. Karena selama ini Jadi kan tidak Jokowi terlepas selalu dari membanggakan Bapak ini PT Mulyono Sritek atau ini. Netizen Bapak itu juga Jokowi mengaitkan gulung Permendagri. tikarnya Sritek ini dengan Dan sebuah fakta ironi. Menteri Ini Perdagangannya dikaitkan apa dengan sebutnya? kampanye Pilpres kemarin Ali gitu. Hasan. Karena putra Pak Jokowi, Gibran Rakabuming itu kan ketika berkunjung ke Sritek pada waktu itu mendapat dielulukan dan mendapat dukungan dari ribuan karyawan Sritek Padahal ini. bapaknya Lagi-lagi loh jangan dihitung hanya yang ini 10.669 orang ya, tapi kepala keluarganya itu kan juga berapa puluh ini ribu waktu gitu ya. Pada waktu itu Gibran itu itu mereka berjanji bahwa salah pemerintah bila dia terpilih nanti kampanye bersama Prabowo itu jualan akan kalimat-kalimat dapat manis. menciptakan banyak sekali lapangan kerja. Tapi yang terjadi sekarang justru malah mereka ini di PHK. Itu yang banyak sekali disindir oleh para netizen di media sosial. Saya penasaran nih, mengapa bangkrutnya PT Sritek ini dikaitkan dengan Jokowi dan juga Menteri Perdagangan pada eranya Jokowi, yakni Zulkifli Hasan. Rupanya itu dikaitkan dengan pernyataan dari bos Sritek Iwan Setiawan Lukminto. Kalau ada googling ketemu banyak sekali beritanya ini ya. Dan ini saya mengutipnya dari kompas.com. Ini rupanya terjadi ketika PT Sritek pada waktu itu dinyatakan pilot ya, dan kemudian juga usahanya udah mulai ada tanda-tandanya bangkrut. Nah, waktu itu Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman TBK atau Sritek ini Iwan Setiawan Lukminto bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ini di Jakarta pada tanggal 28 Oktober tahun 2024. Jadi tahun lalu. Pertemuan tersebut membahas soal kondisi keuangan perusahaan dan permasalahan industri tekstil. Nah, setelah selesai bertemu dengan Menteri Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian itu, kemudian Iwan menyatakan bahwa peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 8 tahun 2024 itu yang menjadi masalah, menjadi biang keroknya, begitu media menyebutnya. Dia menyatakan bahwa peraturan tersebut membuat banyak pelaku industri tekstil itu mengalami disrupsi sehingga harus menutup pabriknya. Kalau itu secara pasti iya, kata dia, karena teman-teman kita juga kena banyak, teman-teman di tekstil ini, kata Iwan pada waktu itu. Jadi dia jelas menunjuk bahwa dampaknya ini karena peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Jadi nggak salah ya kalau kemudian ini dikaitkan dengan Jokowi, karena itu memang masih di era pemerintahnya Jokowi ya. Apa sih yang diatur di peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 itu disebut-sebut bahwa ini biang kerok atau penyebab yang menjadikan industri tekstil itu terpuruk. Isi peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 itu berisi tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Salah satu poin penting dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 adalah dihapusnya syarat pertimbangan teknis untuk impor beberapa komoditas seperti obat tradisional, kosmetik, alas kaki, dan pakaian jadi. Waktu itu disebutkan bahwa langkah itu, penerbitan atau perubahan peraturan Menteri Perdagangan itu bertujuan untuk mempercepat masuknya barang impor ke Indonesia dan memperlancar perdagangan di Indonesia. Anda pasti tentu masih ingat ya pada waktu itu ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani itu juga mendatangi pelabuhan Tanjung Priok dan kemudian melihat banyaknya tumpukan kontainer yang ada di sana. Dan itu juga terjadi di beberapa pelabuhan yang lain, dan pada waktu itu diperintahkan ada 26.000 lebih kontainer itu yang harus dilepas dari pelabuhan, dan ini yang kemudian terus saja membanjiri pasar di Indonesia. Aturan itulah yang kemudian dinilai kebijakan itu mengancam industri lokal yang kondisinya sebenarnya sudah tertekan karena harus bersaing dengan produk impor yang sudah membanjiri Indonesia. Ini terutama produk-produk tekstil dari Cina ya, harganya yang sangat murah. Belum lagi kalau lewat pembelian online, misalnya lewat Shopee dan sebagainya, itu kan kita Tokopedia dan macam-macam itu kita bisa membeli barang-barang produk tekstil itu buatan Cina dengan harga yang sangat murah, dan ini betul-betul memukul industri tekstil di dalam negeri. Dan keputusan pemerintah melalui peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 itu
pada waktu itu ditolak rame-rame oleh para pelaku usaha. Di awalnya Ketua undang-undang Umum sudah ditolak, Asosiasi tapi Pertekstilan Indonesia API disahkan. Jemi Kartiwa Sastra Atmaja menyatakan bahwa revisi peraturan Menteri Perdagangan itu justru semakin mempermudah aktivitas impor. Dan itu secara tidak langsung pelaku usaha di industri dan produk tekstil menjadi sulit membedakan barang impor resmi dan impor ilegal. Dan itu keputusan pemerintah itu dinilai juga sebagai blunder karena ini sebenarnya peraturan dari pemerintah soal peraturan teknisnya itu merupakan salah satu bentuk non-tarif barrier gitu. Padahal pemerintah kan perlu melindungi pasar tekstil dalam negeri dengan memberlakukan kebijakan hambatan non-tarif. Soal ini juga dinyatakan oleh Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung, Nandi Herdiaman, yang dia menyatakan bahwa aturan tersebut akan mempermudah masuknya produk impor ke Indonesia dan akibatnya permintaan kepada industri menengah IKM konveksi mengalami penurunan permintaan secara drastis. Nah, Nandi ini menduga juga banyak pelanggan yang membatalkan kerjasama dengan pengusaha IKM konveksi karena mereka sudah beralih dengan mengambil produk impor yang harganya jauh lebih murah. Dan ini jelas pembatalan kerjasama itu membuat para pengusaha konveksi mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi dampak ikutannya itu panjang ya, karena apa kata Nandi, bahwa sekarang ini ketika ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 langsung nih anehnya itu para penjual online, reseller, mereka berhenti kerjasama dengan IKM. Ini bagaimana nasib kami? Jika Permendak ini tidak diubah, saya yakin pengusaha konveksi dalam negeri akan mati. Dan memang betul dampak dari peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 itu memicu PHK massal. Ini datanya, ini pada waktu itu ya, pada bulan Oktober itu saja tahun 2004 tahun lalu ya. Pelaksana tugas Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita mengungkapkan lonjakan impor berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di industri tekstil. Dan pada waktu itu Reni mencatat ada 11.000 pekerja yang terkena PHK setelah peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 diteken oleh Presiden Joko Widodo. Ini jadi yang ngomong orang Kementerian Pemerintah sendiri ya, jadi bukan para netizen. Pada waktu itu setelah Presiden menaikkan itu, ya 11.000 karyawan atau buruh pabrik itu, buruh pabrik tekstil mengalami PHK. Itu terjadi, jumlah tadi itu kumulatif ya, kumulatif dari ada 6 perusahaan. Bayangkan kalau kemarin itu 6 perusahaan, 11.000, sekarang satu perusahaan Sritek hampir 11.000, 1.669 orang. Dan ini pabrik-pabrik tekstil yang ditutup itu tidak hanya terjadi di satu tempat, ini ada di Jawa Tengah, misalnya PT Dupantek itu yang mem-PHK 700 orang, dan PT Alenatek di Jawa Barat PHK 700 orang, kemudian juga ada PT Kusumo Hadi Santosa Jawa Tengah PHK 500 orang, dan banyak lagi ya. Tapi yang sangat besar itu adalah PT Sai Apparel ini Jawa Tengah yang mem-PHK sampai 8.000-an orang. Dan akibatnya karena ribuan karyawan di PHK, ya utilitas dari industri tekstil mengalami penurunan sampai 70%. Ini gila banget ya. Jadi kalau kita baca secara kronologis bahwa tudingannya Pak Jokowi itu yang menjadi penyebab dari bangkrutnya Sritek dan juga bahkan bangkrutnya industri tekstil, itu yang nggak terlalu salah. Karena apa? Karena itu dikaitkan dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan, yakni peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024. Nah, bagaimana dengan Sritek ini? Sritek ini saya kira ini memang cukup complicated ya. Kasusnya untuk Sritek ini selain karena ambruknya industri tekstil menjadi penyebab adanya PHK massal karena kemudian mereka tidak bisa membayar utang, itu kan kemudian ini debiturnya itu kan mengajukan kepailitan ya. Jadi menolak, dan kemudian setelah diambil alih oleh kurator itu kan menolak untuk melanjutkan produksinya. Ini terjadi setelah Sritek tidak bisa membayar utang. Besarannya sampai triliunan dan debiturnya menolak penundaan pembayaran utang dan kemudian dinyatakan pilot oleh pengadilan. Jadi penutupan total PT Sritek pada tanggal 1 kemarin itu merupakan puncak dari krisis keuangan yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Ya karena tadi gagal bayar utang, ada gugatan hukum, dan akhirnya ditetapkan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang pada Pengadilan Niaga Semarang, maksud saya pada 21 Oktober 2024. Tapi kalau kita mundur sedikit, pada Mei 2021 Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Sritek dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Total utangnya itu sangat besar ya, 12,9 triliun. Kemudian tambah berat karena tadi ya, produksi menurun dan sebagainya, akhirnya nggak bisa bayar gitu.
semula sebenarnya sempat ada perjanjian, ada perjanjian perdamaian, tapi ternyata kemudian ada yang debitur yang tidak bersedia lagi melakukan perdamaian dan ya kemudian menuntut agar Sritek ini dipilotkan. Ini ditambah lagi tadi kondisi pertekstilan yang tidak sehat, kemudian mengakibatkan PT Sritek itu mengalami kerugian operasional dan defisit perusahaan mencapai 1,22 miliar US dollar. Dan kerugian bersih yang dialami selama 9 bulan pertama tahun 2024 itu mencapai 66 juta US dollar. Dan ini menambah beban keuangan yang semakin berat. Itu tadi akhirnya setelah kurator tidak sepakat untuk melanjutkan produksinya, itu ya terjadilah kemudian PHK massal. Jadi bangkrutnya Sritek ini memang ada kombinasi kalau kita mau cukup fair ya antara kesalahan pengelolaan manajemen dan juga kebijakan pemerintahan Jokowi yang mengakibatkan industri tekstil Indonesia itu hancur-hancuran. Ini bukan hanya Sritek tapi juga industri tekstil Indonesia secara keseluruhan. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah video mengenai penjelasan Hersubeno mengenai tudingan bahwasanya Jokowi dan Zulkifli Hasan lah yang menjadi dalang atau penyebab dari bangkrutnya PT Tekstil Sritek ini. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Apakah mereka berdua harus bertanggung jawab atau seperti apa? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sekarang juga.